Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Januari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Sesali munculnya baliho Jeffrey dan Umasugi, Lohana Pesi sebut permainan oknum. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Maluku, Richard Lohenapesi, menyesalkan munculnya baliho Jeffrey Umasugi Jumat 14 Januari. Munculnya baliho Jenderal Bintang 3 Jeffrey Rahawarin berpasangan dengan Ramli Umasugi itu disebutnya bukan langkah politik yang bijak. Ia meyakini baliho berukuran sedang tersebut bukan merupakan pesanan dari Ketua DPD Golkar Maluku Ramli Umasugi. Kader senior partai berlambang pohon beringin itu menyebut ulah oknum sangat merugikan partai. Terlebih bagi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang sedang menyiapkan diri maju sebagai calon presiden 2024 nanti. Sebab untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku harus melalui mekanisme survei internal partai terlebih dahulu. Penilaian masyarakat terhadap permainan politik Golkar pun akan memburuk. Hal itu tentunya akan mempengaruhi elektabilitas dan popularitas kader Golkar yang nantinya maju merebut Maluku I. Sebelumnya, baliho Jeffrey Umasugi sempat beredar di sosial media WhatsApp pada Kamis 13 Januari lebih dulu. Kenapa? Baik, kalau selalu Ketua Dewan Pertimbangan, saya juga akan agak sedikit menyesal. Saya yakin bahwa itu bukan atas order daripada Ketua DPD. Dan itu juga bukan sikap resmi dari partai. Itu bukan. Itu oknum-oknum tertentu yang tidak memahami aura dan semangat Golkar secara komprehensif, lalu kasih naik gitu. Nah, itu yang tidak menguntungkan. Kenapa? Pertama, tidak akan menguntungkan bagi Ketua Umum Golkar yang kali ini sementara mempersiapkan diri juga untuk maju 2024. Itu yang pertama. Tidak menguntungkan yang kedua, itu bagi Ketua Golkar Provinsi. Ya, karena mekanisme pencalonan Golkar itu harus lewat mekanisme survei. Partai itu akan survei dulu dari semua yang ada sampai yang tertinggi, baru partai akan memberikan rekomendasi. Ya, jadi dari mana tiba-tiba dia naik seperti itu? Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada kaitan dengan soal pencalonan, itu enggak. Politik ini bukan soal bahasa kata, ini bahasa raba. Ya, bahasa tubuh, saudara mengerti enggak? Jadi saudara nggak ngomong pun juga, dari pergerakan tubuh saudara, itu saudara menyimpulkan bahwa ini maksudnya apa? Menuju 2024, 2024 apa? Kiamat? Kan enggak. 2024 kan pilkada. Dan semua orang kan pasti tahu toh, walaupun itu tidak disebutkan, orang bisu pun mengerti bahwa ini dalam kaitannya dengan soal pilkada. Minta maaf ke TNI, Lohenapesi sebut baliho yang beredar mencederai Jeffrey Rahawarin sebagai jenderal aktif. Pemasangan baliho kampanye Partai Golkar dinilai telah merusak dan mencederai Jeffrey Rahawarin sebagai jenderal bintang 3 di institusi TNI. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Maluku, Richard Lohenapesi dalam konferensi pers Sabtu 15 Januari 2022. Ia pun mewakili partai berlambang pohon beringin menyampaikan permintaan maaf kepada pihak TNI. Menurutnya memasang foto Rahawarin yang sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat aktif merupakan kesalahan fatal. Ia kembali menegaskan sebagai partai besar harusnya menghormati mantan Pangdam 16 Patimura itu sebagai aparat aktif. Kecuali Jenderal Bintang 3 itu sudah pensiun dari jabatannya sebagai aparat negara. Kata dia, hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan sifat Partai Golkar. Selain itu, dia turut menyoroti internal Golkar. Menurutnya, Golkar masih memiliki banyak kader yang punya kapasitas untuk diusung 2024 mendatang. Baliho yang terpajang Jumat 14 Januari 2022 memperlihatkan Jeffrey Rahawarin berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Ramli Umasugi. Keduanya dipasangkan sebagai pasangan calon yang bakal bertarung merebut Maluku I 2024 mendatang. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya semakin
selaku kader Golkar, sebagai kader senior tokoh Golkar, saya meminta maaf kepada TNI Polri. Ya, karena apa? Pak Jeffrey ini perwira tinggi TNI Polri, ya, aktif, ya. Nah, saudara tahu, kita mesti bersyukur karena Maluku ini kan tidak sampai 10 jari ini perwira tinggi, ya. Oleh karena itu dengan cara seperti ini, menurut saya ini mencederai beliau dalam kapasitas sebagai seorang letnan jenderal. Saya mau tegaskan, Golkar tidak punya sikap seperti itu. Ini bukan Golkar. Ini bukan Golkar. Oleh karena itu, selaku kader Golkar, selaku Dewan Pertimbangan, saya mohon maaf kepada TNI Polri. Kita harus menjunjung ini beliau sebagai seorang perwira tinggi TNI. Kecuali kalau beliau sudah pensiun. Dan itu akan merugikan TNI sendiri. Seakan-akan TNI terlibat. Ini kan nggak benar. Ini nggak benar. Nah, oleh karena itu, langkah yang ditempuh dengan kemudian itu turun, ya saya rasa itu langkah yang tepat. Tetapi memang sudah salah kaprah kita, ya. Tidak taktis itu sebetulnya. Ini kadang-kadang euforia yang berlipit. Bermain politik itu tidak boleh emosional, mesti dengan logika, ya, logika. Nah, kita rasa begitu. Silakan, Bunda mana? Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, kasus korupsi anggaran DPRD Kota Ambon, 81 saksi sudah diperiksa, tinggal panitia lelang. Sebanyak 81 saksi telah diperiksa Kejaksaan Negeri Ambon atas perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran sekretariat pada DPRD Kota Ambon. Demikian disampaikan Kepala Kejari Ambon Dian Fritz Nale pada saat konferensi pers di Kejari Ambon Belakangsoya Jumat 14 Januari. Dirincikan dari 81 saksi itu ada 38 anggota DPRD Kota Ambon, termasuk Elito Isuta selaku Ketua DPRD dan kedua wakilnya Rustam Latupono dan Gerald Mailoa, serta aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon sebanyak 40 orang dan 3 orang lainnya dari pihak swasta ikut diperiksa. Selain itu, tim penyidik masih akan memanggil panitia lelang sebagai saksi. Sebanyak 5 orang dari panitia lelang akan dipanggil guna menyelaraskan keterangan saksi sebelumnya dan data terkait anggaran senilai 5,3 miliar itu. Diketahui kasus ini disidik usai adanya laporan penyelewengan anggaran senilai 5,3 miliar rupiah di DPRD Kota Ambon oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian keuangan miliaran rupiah itu berdasar dari beberapa proyek yang diduga terjadi penyimpangan anggaran. Hasil laporan realisasi belanja barang dan jasa di lingkup sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Masyarakat menunggu hasil, tapi menunggu hasilnya juga kan kita harusnya tahapan. Maka ada statement-statement dari para pakar, saya berterima kasih, itu bagus, tapi sampaikan juga kepada para pakar bahwa memang kita kan ada tahapan yang harus kita lalui, tidak kita semena-mena melakukan proses terus kita langsung karena begini langsung menyikapi yang Nah, ini bagian dari transparansi kami. Ini dari memang Hilang saat memancing, Aristo ditemukan tak bernyawa di dasar laut. Aristo De Vretes, warga Dusun Mahia, Negeri Urimesing, Nusa Niue, Kota Ambon yang sempat hilang ditemukan tak bernyawa. Korban ditemukan di dasar Laut Jerung, Dusun Mahia, Jumat 14 Januari 2022. Hal itu disampaikan Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Ambon, Mustari, dalam keterangan persnya. Laporan awal didapat Basarnas dari seorang warga bernama Sini Muskita pada Kamis 13 Januari pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ia menceritakan korban keluar dari rumah untuk pergi memancing di pesisir Pantai Jerung. Namun hingga tengah malam korban tak kunjung kembali ke rumah. Menerima laporan tersebut pukul 23.45, tim Basarnas Ambon langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan obsar pencarian korban. Dibantu masyarakat, tim SAR menelusuri setiap tempat di pantai Jereung.
Barulah pada pukul 1:50 Jumat dini hari tim SAR gabungan menemukan korban tidak jauh dari lokasi awal. Jenazah korban kemudian dievakuasi menuju rumah duka. Dengan penemuan tersebut, Opsar gabungan pencarian korban hilang dinyatakan selesai. Selanjutnya, Tribuners, hari pertama pencarian KM3 bersaudara masih nihil. Pencarian hari pertama kapal kayu KM3 bersaudara yang tenggelam di antara perairan Pulau Ambon dan Pulau Buru belum membuahkan hasil. Informasi tersebut disampaikan Komandan Pos Sandar Polairut Pulau Buru, Bribka Benhard Pinge saat dikonfirmasi tribunambon.com Sabtu 15 Januari 2022. Dikatakan Pinge hari ini pihaknya melanjutkan pencarian sekitar lokasi kejadian tenggelamnya kapal motor 3 bersaudara yang memuat 9 orang tersebut. Dirinya mengungkapkan pencarian kedua ini akan dimulai dari perairan Pulau Buru hingga ke perairan Pulau Seram. Dijelaskan kapal yang bermuatan 10 penumpang itu mengalami mati mesin dan tidak bisa berlayar lagi karena ombak di perairan antara Pulau 3, Manipa dan Pulau Buru pada Jumat 14 Januari kemarin. Saat itu KM3 bersaudara bertolak dari pelabuhan Natukau, Ongkoliong, Kota Ambon menuju Desa Namlea Ilat, Kabupaten Buru pada pukul 4 pagi. Motor kayu tersebut juga membawa muatan 100 sak semen dan sembako akan berangkat menuju Namlea Ilat, Kabupaten Buru. Kapal kata Pinge bermuatan 9 orang terdiri dari 1 nakoda kapal, 4 ABK dan 4 penumpang. Pihaknya melakukan pencarian bersama Dit Polairut, Polda Maluku, Pos Sandar Namlea, personil KP 161008 dan personil KP 162002. Sebelum hilang, nakoda KM3 bersaudara sempat kabarkan alami mati mesin. Kapal KM3 bersaudara diduga tenggelam di antara perairan Pulau Ambon dan Pulau Buru Jumat 14 Januari 2022. Peristiwa tenggelamnya motor kayu ini diketahui kantor SAR Ambon melalui Pos SAR Namlea yang menerima informasi dari salah satu keluarga korban, Sugiman, sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Diketahui Sugiman merupakan saudara dari nakoda kapal Suparjono Tomia alias Laade. Dari informasi yang diterima katanya kapal kayu tersebut berangkat dari Pelabuhan Hatukau, Kota Ambon, pukul 4 pagi menuju Desa Ilat, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Namun sesampainya kapal tersebut di perairan antara Pulau Manipa dan Desa Ilat, kapal mengalami mati mesin. Kemudian kapal tidak bisa berlayar lagi karena ombak di perairan antara Pulau 3, Manipa dan Pulau Buru. Dalam kejadian ini 9 orang dilaporkan hilang dan dalam pencarian. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 nakoda kapal, 4 ABK dan 4 penumpang. Untuk perkembangan operasi SAR pencarian dan pertolongan terhadap
kapal bodi kayu POB 8 orang. Informasi terkait dengan perkembangan hari ini, hari kedua, seluruh yang kami kerahkan adalah tim Posar Namlea beserta unsur potensi SAR yang terlibat di Namlea melaksanakan operasi SAR sesuai dengan search area, yaitu di sekitar perairan Desa Ilat dan Pulau Lipa. Perkembangan hari ini operasi SAR masih nihil, namun upaya tim terus melaksanakan operasi SAR dan berkoordinasi dengan unsur potensi SAR terkait serta pihak keluarga yang ada di Namlea. Mudah-mudahan di hari kedua ini tim maksimal, cuaca mendukung sehingga semua korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan dievakuasi ke pihak keluarga. Selanjutnya Tribuners, Polisi Pulau Buru vaksinasi keliling di Desa Wanareja. Total 486 warga divaksin. Polisi Pulau Buru mengadakan vaksinasi keliling di sejumlah desa. Vaksinasi keliling dilakukan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Kemarin vaksinasi digelar di lokasi panen raya Desa Wanareja, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Jumat 14 Januari. Total 486 warga di dataran Wayapo, Kabupaten Buru itu disuntik vaksin dosis pertama dan kedua. Dengan rincian jumlah penerima vaksin dosis pertama sebanyak 212 dan dosis kedua sebanyak 274 orang. Untuk jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac dan Moderna. Untuk penerima vaksin jenis Sinovac sebanyak 446 orang terdiri dari tahap 1 sebanyak 190 orang dan tahap kedua 256 orang. Sementara untuk penerima vaksin jenis Moderna sebanyak 40 orang, diantaranya tahap 1 22 orang dan tahap 2 18 orang. Paur Humas Polres Pulau Buru, Aibda Jamaluddin mengatakan vaksinasi massal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai target vaksinasi 70%. Dirinya mengungkapkan setelah ini akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang mana angka vaksinasinya masih rendah. Ternyata tidak sakit. Masalah mengenai NIK, bila mana terdapat siap. Vaksinasi dosis kedua di Maluku Tengah baru mencapai 94.000. Vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Maluku Tengah hingga kini baru mencapai 94.000 jiwa. Angka tersebut masih terbilang jauh dari penerima dosis pertama yang saat ini tercatat sebanyak 198.000. Jumlah ini dilihat berdasarkan data Control Tower vaksinasi kartu tanda penduduk per 14 Januari yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 15 Januari. Data tersebut menyebutkan saat ini untuk penerima dosis pertama di Bumi Pamahanunusa itu sebanyak 198.148 jiwa. Sementara target harus tercapai itu sebanyak 332.537 orang. Sementara untuk dosis kedua saat ini baru mencapai 98.148 jiwa. Itu berarti penerima dosis kedua masih terbilang jauh dari penerima dosis pertama. Jadi total seluruh sasaran vaksinasi penerima dosis pertama saat ini berjumlah 198.148 jiwa. Sementara penerima dosis kedua baru mencapai 94.485 jiwa. Kini vaksinasi massal masih terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tengah.
Berita terakhir masih seputar vaksinasi Tribuners, 15.000 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon telah disuntik vaksin dosis pertama. Hingga hari keempat, 15.139 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon telah mengikuti vaksinasi minimal dosis pertama. Secara presentasi sudah mencapai 47,55% dari target 31.784 anak. Wali Kota Ambon Richard Lehnapesi mengatakan pada Senin nanti sosialisasi terhadap orang tua akan kembali dilakukan. Pasalnya ada sejumlah orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk disuntik vaksin Sinovac, sehingga harus lebih dulu diberikan penyuluhan sebelum pelaksanaan vaksinasi kembali digelar Rabu mendatang. Kader Golkar itu menjelaskan pentingnya vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun agar terwujudnya pembelajaran tatap muka PTM. Jika vaksinasi anak sudah mencapai 80%, maka PTM bagi sekolah dasar bisa segera dibuka. Vaksinasi terhadap anak diberikan dalam jumlah 2 dosis yang sama. Takarannya dengan kelompok dewasa yakni 0,5 ml dengan jeda 28 hari. Program vaksinasi anak pertama kali digelar Kota Ambon pada Selasa 11 Januari 2022 lalu. Silakan, Bunda mana? Dari kata Maluku. Dari kata Maluku aja kita Dayak. Oke. Ini soal Kota Ambon itu sudah mencapai hampir 95% untuk yang umum. Sedangkan untuk anak-anak 3 hari berturut-turut vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun itu kita sudah mencapai 47,54%. Ya, itu untuk usia anak-anak ya, 6 sampai 11 tahun. Nah, hari minggu depan kita akan tindak lanjuti ya, vaksinasi untuk anak-anak itu diawali lagi dengan sosialisasi kepada orang tua dari anak-anak yang belum divaksinasi. Kita akan ambil waktu Senin Selasa, lalu hari Rabu itu kita akan operasi melaksanakan lagi vaksinasi kepada anak-anak. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Januari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan Tribuners, Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.